Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 7 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah IMK, Interaksi Manusia Komputer. Saya sendiri sebagai Arul Ramadan dengan NIM 1219174 dari kelas 12 4B14. Nah, di sini juga ada rekan saya yang lain. Halo, ada saya Dinda Meliana 12 19 07 10 dan satu lagi rekan saya. Halo, saya Muhammad Ridwan Nugraha. NIM saya 12 19 23 91 dari kelompok 7 kelas 4D ya. Oke. Nah, mungkin itu saja perkenalan dari kelompok kami. Harusnya ada 5 orang ya. Untuk 2 orang lagi mungkin berhalangan, jadi kami akan maksimalkan semaksimal mungkin. Baik, itu saja ya. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan UI Design mobile aplikasinya. Kita membuka Figma. Di sini kita sudah membuat room project-nya. Kita klik prototype dan klik present ini. Sini ada tampilan awalnya. Nama mobile aplikasi kita adalah Rent-Car-Face, aplikasi rental mobil cepat. Ada kelompok dan nama yang hadir. Untuk tampilan depan ada login dan sign up. Login untuk masuk ke dalam berandanya, sign up untuk mendaftarkan. Di sign up juga ada terbagi dua, yaitu untuk user dan rent. User di sini untuk penyewa yang mau menyewa di aplikasi ini, dan untuk rent ini adalah untuk owner yang punya rental mobil apabila ingin merentalkan menggunakan aplikasi ini. Di sini yang tanda ini juga untuk sekedar informasi supaya kita tidak bingung untuk mengisinya. Pertama kita daftarkan dulu nama, nomor telepon, email, dan password. Untuk passwordnya di sini kita bisa lihat. Lalu sign up. Setelah muncul checklist begini, berarti kita sudah terdaftar. Lalu muncul ke login. Tadi saya klik login ini karena untuk memberitahukan apabila kalau misalkan kita tidak mengisi user dan passwordnya, itu akan muncul peringatan seperti ini. Kita klik untuk user dan password yang sudah kita daftarkan tadi. Kita lihat dulu passwordnya. Lalu setelah itu muncul ke bagian beranda. Di sini ada notifikasi berbentuk bel, penyambutan karena kita sudah mendaftarkan aplikasinya. Di sini ada shopping chart, ada search. Di sini ada beberapa menu yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya Ridwan. Di sini ada untuk mengecek lokasi kita saat ini, dan di sini untuk tanggal untuk kita untuk menyewa, karena kita kan untuk menyewa butuh tahu nih mau buat tanggal berapa, mobil yang tersedia apa saja, dan lokasinya di mana. Setelah itu ada bagian populer. Populer ini untuk mobil yang sering banyak dicari. Ini tampilannya, dan untuk yang warna hijau ini untuk tersedia mobilnya, masih tersedia. Ini juga. Dan di sini untuk supirnya ada beberapa supir. Apabila kita melihat si all driver, di sini untuk ada beberapa supir yang sudah terdaftar. Karena supir itu masuknya kalau dalam pendaftarannya rental owner, si owner ini yang memasukkan data supirnya, dan di sini bisa kita lihat supirnya itu ada sudah riwayat perjalanan kemana saja untuk kita membuat lebih percaya kepada supirnya. Kalau kita klik review juga sudah ada review, beberapa review. Apabila klik untuk ownernya, sini ada informasi di mana owner itu tempat rentalnya berada, nomor HP-nya untuk ownernya, dan rentalnya buka 24 jam atau di sini bisa diatur informasi tentang rental owner. Pertama-tama kita untuk menyewa itu kita pilih lokasi dulu.
Kita pilih lokasi, karena lokasi saat ini kita di Teluk Jambe, kita pilih. Setelah itu tanggal, kita pilih tanggal 29, kita cek. Di sini terdapat 3 mobil yang tersedia dan 2 supir yang tersedia. Oke, kita bisa lihat di sini ada detail car-nya. Ini sama detail mobil, detail supirnya sama seperti yang di awal. Di sini untuk detail car-nya juga melihat ada beberapa foto, dan di sini ada plat nomor, di sini ada ulasannya, tahun berapa mobil ini, di daerah mana, dan keterangan ada berapa kursi, mobilnya manual atau otomatis, dan di sini ada keterangan untuk pengisian bahan bakarnya menggunakan solar, bensin. Di sini juga terdaftar ownernya siapa dan reviewnya bagaimana untuk detail mobil ini. Setelah kita klik booking tadi, kita disuguhkan untuk mengisi data diri, ada nomor KTP, nomor HP, dan alamat. Di sini ada untuk pick up mobilnya, di sini ada waktunya untuk pengembaliannya, waktu juga, dan di sini kita memilih untuk pengembaliannya itu tanggal berapa, ada driver, ada detail payment, ada untuk pengambilan mobilnya apakah mau diantar atau misalkan kita harus datang ke kantornya. Kita pertama isi dulu nomor KTP, HP, dan alamat kita. Setelah itu kita mengisi untuk pengembalian, tanggal pengembalian, waktu, dan di sini kita pilih driver. Di sebelah sininya adalah ada supir yang tadi tersedia, ada Dadang, Karman. Karena kita tidak memilih untuk menggunakan supir, jadi kita non saja. Di sini bisa kita klik ada transfer bank atau bayar di tempat. Di sini karena kita menggunakan bayar di tempat, jadi kita mengambil mobilnya langsung ke kantor dan mengembalikannya juga. Lalu kita check out. Setelah itu kita menunggu sampai ada tampilan invoice seperti ini, penjelasan total yang harus kita bayar. Di sini sudah ada metode cash. Apabila metode cash tidak usah mengupload bukti pembayaran. Setelah itu di sini ada ketentuannya, kita baca ketentuannya. Apabila sudah oke, kita klik dan checklistnya pun, kotak checklistnya pun berubah, lalu kita save. Setelah muncul berhasil ini, bagaimana kita bisa tahu untuk mobilnya di approve apa tidak? Kita lihat di shopping chart. Shopping chart ini ada nomor invoice-nya, ada tanggal pengambilan mobil dan tanggal kembali. Ini di pick up-nya di mana, keterangannya, namanya, pembayarannya. Ini masih belum dibayar karena kan kita memilih untuk cash on delivery. Setelah itu ada di sini proses, yang warna merah masih diproses karena kita memesannya masih diproses, jadi tunggu dikonfirmasi oleh rental ownernya. Di sini juga ada buat menelpon rental ownernya atau kita bisa chat dengan rental owner. Setelah itu kita klik untuk merefresh apakah sudah disetujui apa belum. Setelah ada tampilan seperti ini, berarti kita sudah di approve untuk ordernya. Setelah itu kita kembali dan kita melihat di populer yang tadi kita kan pesen mobil Brio ya. Kita klik dan ini sudah Brio-nya juga sudah menjadi warna merah karena ini sudah siap untuk di booking hari ini. Sudah di booking oleh kita tadi. Terima kasih, nanti yang untuk lainnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya Ridwan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Dari proyek kami itu rental mobil di kelompok 7. Nah, sekarang ada beberapa fiturnya ya, diantaranya ada fitur rental owner, kemudian fitur parts atau mobil, driver atau supir, kemudian historik atau riwayat transaksi dia, kemudian ada fitur setting. Nah, untuk rental owner sendiri di sini ada 7 data ownernya sendiri ya. Berikut alamatnya juga ada, kemudian di sini ada sama ada tombol searching juga. Lalu ada fitur parts mobil. Nah, ada beberapa mobil yang kami sediakan ya di sini. Itu ada Honda, Toyota, Nissan, Suzuki.
Dan sama juga di sini ada fitur pencarian agar memudahkan dalam proses mencari data. Oke, selanjutnya ada driver di sini atau supir. Nah, ada beberapa supir di sini, diantaranya Ratana, Feby, Dedi, Joshua, dan Karman. Ada ratingnya juga di sini, detailnya sudah tercantum ya. Kemudian ada harga, list harga per harinya sudah ada tercantum di sini. Kemudian lokasinya juga ada tercantum juga di sini. Ada foto-fotonya ini sebagai contoh ya. Lalu ada fitur history. Nah, history ini transaksi perentalan yang sedang aktif. Di sini sudah terdetail ya, dan status juga approved atau disetujui oleh si pemilik atau owner bahwa kita telah disetujui merental mobil tersebut atau supirnya. Nah, kemudian untuk fitur ini komplit. Nah, apabila kita sudah selesai merental mobilnya atau merental mobil supir atau supirnya saja, maka di sini nanti akan muncul riwayatnya, tapi nanti ada diproses terlebih dahulu oleh si ownernya sendiri. Nah, historinya saya coba klik ya, lanjutkan. Nah, untuk statusnya sendiri usahakan upload terlebih dahulu ya, dan tandanya hijau yang artinya disetujui oleh si owner. Apabila tandanya selain upload berarti belum disetujui oleh si owner. Saya klik. Nah, di sini terdapat beberapa rinciannya, data spesifiknya rental, dan ada nama, KTP-nya, kemudian plat mobil, jenis mobil, tanggal pinjamnya, kemudian tanggal kembali, waktu pinjamnya, dan total harganya, kemudian harga supirnya, nah total bayarnya, kemudian dan metode bayarnya sendiri cash, karena sebelumnya sudah dijelaskan oleh Teh Dinda bahwa di sini kita melakukan metode COD atau cash ya. Nah, ada barcode-nya juga sendiri, kemudian bisa di-save si bukti transaksi ini atau struknya ini atau kwitansi ini sebagai tanda bukti ya. Nanti ada muncul seperti ini. Nah, jika sudah, nah di sini sendiri ada populer ya sebagai iklan sementara, data sementara list mobilnya sendiri. Nah, bila kita diklik, bisa diklik ini. Nah, si data mobilnya ini ada titik hijau yang menandakan bahwa si mobil itu ready ya. Nah, di sini juga sama, ada detail-detail, kemudian lokasi, ratingnya sendiri ya, bisa dilihat juga. Oke, nah ini juga sama ya. Nah, ini sama, ini juga sama. Nah, untuk fitur selanjutnya, fitur pengaturan atau setting. Nah, ada menu profil, kemudian website yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Arul. Kemudian ada fitur bahasa, pergantian bahasa, kemudian versi mobil aplikasi kami. Nah, untuk fitur logotnya sendiri ya, ada apabila kita diklik maka akan langsung menuju ke pengaturan login kembali. Sebagai contoh kita klik, nah ini sebagai tampilan awal setelah logo. Nah, ini dan diminta akan melakukan login kembali. Oke, sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya, pada bagian saya akan jelaskan pada bagian websitenya ya. Di sini ada sebuah mockup ya yang telah kami buat menggunakan Figma ya secara online. Nah, di sini untuk tampilan UI design websitenya seperti ini ya. Ada login ya, terus ada bagian beranda ya, terus ada bagian yang lain-lainnya ya. Nah, oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, pertama kita bisa langsung klik di sini ya, reason ya. Nah, ini ya, kita tunggu. Nah, di sini ada sebuah tampilan pada bagian login admin ya. Nah, di sini kita bisa langsung inputkan username dan password. Kita klik ya. Nah, ini untuk bagian mockupnya, lalu ingat saya, terus lalu login. Nah, di sini ada sebuah tampilan beranda ya. Nah, di sini pada tampilan beranda ada daftar mobil,
Ada gambar mobil, ada tipe, ada plat nomor, ada jumlah kursi. Nah, di sini juga ada sebuah status kendaraan ya, bebas atau jalan ya. Nah, di sini kita langsung ke menu merek mobil. Nah, di sini ada data merek ya. Untuk data merek di sini ada nomor, ada nama merek, dan aksi untuk melakukan sebuah fungsi ya. Di sini ada fungsi edit dan hapus, bisa digunakan oleh admin saja ya. Nah, di sini juga ada sebuah form tambah data merek ya. Untuk data merek di sini ada kode mobil, terus ada merek mobil ya. Lalu kita bisa klik simpan, nanti kembali lagi ke data merek. Nah, lalu kita bisa klik di data mobil ya. Di data mobil tersendiri di sini ada judul ya, data mobil, terus ada kode mobil, tipe, plat nomor, tarif per jam, lembur per jam, kursi, dan status kendaraan ya. Lalu di sini juga ada aksi untuk melakukan fungsi seperti tadi ya, untuk edit dan hapus. Lalu di sini juga ada tambah data mobil ya. Di sini ada form input ya untuk menambahkan data yang baru. Lalu di sini juga untuk data supir, ada nama, tanggal lahir, alamat, nomor KTP, dan aksi. Sama ya fiturnya, edit dan hapus. Di sini juga ada tambah data supir. Di sini ada form inputnya, kita bisa menginputkan data supir yang baru. Terus di sini ada transaksi sewa. Nah, untuk data transaksi sendiri di sini ada nama pelanggan, tanggal sewa, tanggal kembali, mobil, supir, hari, biaya, dan status dan aksi ya. Nah, di sini ada aksinya, ada edit, hapus, dan cetak PDF. Nah, untuk cetak PDF tersendiri ini hanya bisa muncul ketika status transaksi sudah selesai. Jika transaksinya masih mulai, nanti masih merah. Jadi masih ada hanya edit dan hapus, belum ada cetak PDF. Lalu di sini untuk tambah data transaksi, kita bisa inputkan tanggal sewa, nama pelanggan, nomor KTP, dan lain-lain. Baru kita simpan dan kembali lagi ke data transaksi ya. Nanti listnya ada di sini. Nah, lalu kita ke user. Nah, untuk user di sini ada admin dan member. Jadi kita sama ya. Untuk fungsinya edit dan hapus, terus tambah user juga. Kita bisa masukkan username dan password dan foto. Nah, lalu kita klik simpan, nanti kembali lagi ke data user. Nah, di sini untuk bagian kanan, di sini ada fungsi logout ya. Kita akan klik logout, ini akan kembali lagi ke bagian login admin ya. Nah, ini untuk mockupnya ya. Lalu saya akan mensimulasikan secara singkat untuk tampilan webnya ya, programnya. Di sini kita pertama-tama perlu mengaktifkan server SAMPP-nya ya. Database-nya kita aktifkan, baru kita ketik ya localhost ya. Kita menggunakan fitur admin. Nah, di sini sudah masuk ke bagian login ya, login untuk admin. Nah, kita bisa klik ya, kita inputkan ya datanya, masukkan password, klik ingat ya. Misalnya kita masukkan password yang salah, di sini akan ada notifikasi ya, seperti ini merah ya. Jadi kita harus menginputkan secara benar ya. Lalu klik ini, lalu login. Nah, setelah login ya, nanti akan diarahkan ke bagian beranda sini atau site ini ya. Nah, di sini pada bagian beranda ada fitur di sini ya, ada menu, terus di sini juga ada untuk melakukan fungsi hide ya, ke kiri ya seperti ini ya, dan ke kanan. Nah, untuk bagian beranda seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ada foto, terus ada nama kendaraan, terus ada plat nomor, ada jumlah kursi, ada status kendaraan ya, bebas jalan ya. Nah, terus di sini kita ada data merek ya. Untuk data merek di sini ada nomor, kode mobil, nama merek, aksi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu di sini ada fungsi edit ya, untuk mengeditnya. Jika misalnya sudah diedit, bisa klik update. Kalau misalnya ingin kembali, kita klik cancel. Misalnya saya ubah menjadi huruf besar ya, A-nya. Kita klik update. Nah, data berhasil ya, Toyota ya. Untuk melakukan fungsi hapus, di sini akan ada notifikasi ya. Nah, lanjut kita ke bagian data mobil. Nah, data mobil ini ada kode mobil, tipe, plat nomor, dan lain-lain ya. Nah, statusnya kan bebas nih, ada yang jalan. Untuk mengubah statusnya ini, kita sebuah transaksi di sini, transaksi sewa harus melakukan pembayaran ya, agar selesai. Nanti kalau misalnya statusnya selesai, kita bisa edit ya, statusnya di sini menjadi bebas ya. Lalu klik update. Nah, nanti akan terupdate ya, data berhasil diupdate, statusnya sudah bebas. Untuk hapus ya, dia akan memanggil tipe atau merek tersebut namanya ya. Kita bisa cancel, terus kita ke data supir. Untuk data supir juga kurang lebih sama, ada nama, tanggal lahir, alamat, nomor KTP, dan aksi. Ya, sama ya seperti yang tadi, fungsinya
fungsinya untuk edit dan hapus. Lalu di sini baru kita ke menu transaksi sewa. Nah, di sini ada data transaksi, terus ada nomor, nama pelanggan, tanggal sewa, tanggal kembali, mobil, supir, hari, biaya, status, dan aksi. Nah, untuk melakukan pengubahan data seperti ini selesai, kita harus melakukan order dulu ya di sini ya, tambah data transaksi ya. Setelah kita inputkan, nanti akan disimpan di sini ya, seperti ini ya, masih klik mulai ya. Jadi fitur cetak PDF-nya masih belum muncul. Jadi kita harus menyelesaikan dulu sebuah transaksi di sini ya. Misalkan saya edit tanggal transaksinya misalnya tanggal 30 Juni kemarin, terus tanggal kembalinya Juli ya. Hari ini tanggal 2 ya. Di sini kita bisa abaikan jumlah hari dan total, nanti akan terinput otomatis ya. Terus kita ubah status menjadi selesai, baru kita klik simpan. Nah, di sini ya marfu'ah ya. Jadi waktunya dia sewa selama 3 hari dari 30 Juni sampai 2 Juli. Nah, baru kita bisa cetak PDF. Tadi kan tidak muncul. Kita klik cetak PDF ya. Kita download, kita tunggu, kita open. Nah, di sini ada invoice ya, sebagai dari fungsi cetak PDF. Nah, di sini ada nomornya ya, 006, terus nama pelanggannya siapa, terus nomor KTP, alamat, dan nomor telepon. Di sini ada mobilnya, dia menggunakan mobil apa, biayanya 300.000, supirnya siapa, biayanya berapa, tanggal ambil, terus dan tanggal kembali. Nah, jumlah hari berarti dari tanggal 30 ke tanggal 2 ya, 3 hari. Karena di sini sudah malam hari, jadi dihitungnya seperti 3 hari ya, melewati dari batas ya. Nah, di sini biaya sewa mobil 3 hari, jadi 300 dikali 3 ya, seperti ini ya. Biaya jasa supir juga sama, 100 kali 3. Baru di sini ada fungsi matematika untuk penjumlahan ya, 1,2 juta. Nah, di sini juga pembayaran dapat melalui sebuah transfer dan cash on delivery. Nah, habis itu kita di sini juga mempunyai sebuah menu settingan ya, untuk menyeting tampilan webnya ya. Nah, kita bisa klik fix layout, berarti fix ya. Terus box layout, berarti seperti ini, box ya, tampilannya kotak. Terus kita bisa klik toggle sidebar, jadi dia akan otomatis ya menyembunyikan menu-menunya. Terus di sini ada sidebar expand ya. Terus di sini ada toggle right sidebar slide ya, ke pinggir sini ya, sebelah kanan. Terus di sini ada untuk pengaturan skin ini ya, yang bagian atas ini. Nah, untuk pada bagian atas ini kita bisa mengubahnya melalui sini ya. Nah, menjadi ungu ya, terus menjadi putih, hitam ya itunya. Terus kita klik ini juga jadi hijau lagi ya. Nah, di sini juga ada fungsi logout yang tadi sudah dijelaskan pada tampilan mockup. Nanti akan dikembalikan lagi ke menu login rental mobil admin ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya Gayatri. Saya akan menjelaskan sebuah paper project yang telah kita buat yang berjudul Layanan Sewa Mobil Online Rent-Car Fast berbasis web sederhana pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Seperti apa yang telah kita ketahui, sistem rental mobil pada umumnya itu konsumen harus datang ke kantor rental mobil secara langsung dan juga melalui telepon untuk melakukan proses pemesanan. Atas permasalahan yang telah terjadi, maka kita membuat sebuah aplikasi Rent-Car Fast di era digital yang berfungsi sebagai berikut. Pemilik rental bisa menyimpan data secara otomatis sehingga minim kerusakan data atau data hilang. Penyewa bisa dengan efisien melihat stok mobil yang tersedia atau tidak. Pemilik rental dengan mudah update data mobil, supir, dan transaksi apabila terjadi perubahan, memudahkan penyewa melakukan transaksi sewa mobil. Pada tampilan webnya, memiliki fitur-fitur sebagai berikut. Pertama, menu login. Pada menu login ini menampilkan email dan password yang harus diisi untuk masuk ke halaman rental mobil dan akan masuk pada menu beranda. Pada menu beranda ini memunculkan tampilan informasi mobil yang tersedia di rental mobil. Pada bagian menu ini juga terdapat menu-menu lainnya seperti menu merek mobil. Pada menu merek mobil ini memunculkan merek mobil yang tersedia. Nah, pada tampilan menu ini juga terdapat submenu seperti edit merek mobil. Untuk mengedit nama merek mobil, hapus data merek mobil. Untuk menghapus nama merek mobil, tambah merek
untuk menambahkan nama merek yang nantinya akan tersedia di rental mobil. Selanjutnya, menu mobil. Pada menu mobil ini, memunculkan tampilan nama mobil secara mendetail sehingga konsumen dengan jelas melihat data mobil dan rincian harga pada mobil. Submenunya masih sama, edit, hapus, dan tambah. Selanjutnya, menu supir. Pada menu supir ini memunculkan tampilan nama supir secara mendetail sehingga konsumen dengan jelas melihat data supir dan rincian harga supir. Selanjutnya, menu transaksi sewa. Pada menu transaksi sewa ini memunculkan tampilan riwayat transaksi secara mendetail sehingga admin dengan jelas melihat riwayat transaksi yang sudah diisi oleh konsumen. Dan untuk konsumen, menu transaksi sewa ini untuk mengisi form apabila akan menyewa kendaraannya. Submenunya masih sama, edit, hapus, tambah, dan satu lagi, cetak transaksi PDF yang berfungsi setelah penyewa menyelesaikan transaksi, penyewa dapat mencetak sebagai bukti transaksi dengan klik menu cetak PDF. Selanjutnya, menu user. Pada menu user ini, tampilan pengunjung yang sudah mendaftar sebagai konsumen pada rental mobil Rent Car Pass. Edit dan hapus user. Submenunya tambah. Dan selanjutnya, menu pengaturan. Pada menu pengaturan ini terdapat dua submenu, yaitu submenu edit profile, logout untuk perintah untuk keluar dari halaman rental mobil. Ini adalah tampilan websitenya. Kita menggunakan Mockup Plus dan Figma. Ini yang untuk bagian tampilan admin yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Ini untuk bagian tampilan admin. Yang ini untuk tampilan member. Loginnya. Dalam merancang website Rent Car Pass ini, kita menggunakan perangkat sebagai berikut: komputer, aplikasi Mockup Plus, Figma, XMPP. Yang satu ini terserah antara Visual Studio Code atau Sublime Text 3, sama aja. Pada uji cobanya juga, kita telah melakukan uji coba agar berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Untuk perawatannya sendiri, maintenance-nya, aplikasi tersebut dapat diupdate untuk penambahan fitur. Di bawah ini, kegiatan pemeliharaan sebagai berikut. Pertama, melakukan backup seluruh sistem, data dan informasi yang tersedia pada website secara berkala, memonitoring secara berkala aktivitas pengunjung dalam rangka mencegah atau deteksi dini aktivitas yang mencurigakan yang dapat merusak sistem, troubleshooting secara mandiri ataupun melibatkan pihak ketiga, memonitoring secara berkala status pembaruan konten, updating, dan ketersediaan akses online website. Kesimpulannya, dengan dirancangnya aplikasi rental mobil ini bertujuan untuk mengurangi masalah yang terjadi dalam pengolahan data, di mana bisa mempercepat dalam proses pencarian data dan proses penyewaan lebih efisien, dapat mempermudah bagian admin dalam pembuatan laporan, dan dapat dengan mudah menambahkan data transaksi, data user, data mobil, dan data supir dalam suatu platform, mempermudah bagi penyewa mendapat bukti transaksi, dapat melakukan penyimpanan data konsumen dan data transaksi dengan baik dan aman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya ya. Mungkin kita harus memperbaikinya lagi. Kata terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.